ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang berbicara dengan bahasa zahir atau bahasa syariat, terkadang berbicara dengan bahasa batin atau bahasa hakikat. Saya mulai dengan pengantar itu untuk menjawab pertanyaan pertama tadi. Saya berikan contoh. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, la yudkhila ahadakum al-jannata amalu. Amal salah seorang di antara kalian tidak akan pernah memasukkannya ke surga. Itu bahasa Nabi. Jadi amal tidak pernah memasukkan seseorang ke surga. Jadi kalau Nabi sudah menyatakan dengan tegas bahwa amal tidak pernah memasukkan ke surga, lah kenapa kita bersandar kepada amal? Sementara Nabi sampaikan bahwa amal itu tidak memasukkan ke dalam surga. Sampai-sampai sahabat kemudian bertanya kepada Nabi, wala anta ya Rasulullah, berarti anda juga ya Rasulullah? Maksudnya amalmu juga ya Rasulullah? Tidak, bukan itu yang memasukkanmu ke surga. Maka kata Nabi, ya saya juga. Tapi rahmatnya Allah itu meliputi saya. Jadi rahmat itulah yang mengantarkan seorang hamba ke dalam surga, bukan amal. Ini bahasa batin, bahasa hakikat. Tapi di Al-Quran, begitu juga di hadis, tentu ada bahasa zahir, ada bahasa syariah. Bukankah begitu banyak ayat, begitu banyak hadis yang mendorong kita untuk beramal? Saya bacakan satu ayat sajalah yang sangat eksplisit, yang sangat tegas. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga, bima kuntum ta'malun, disebabkan amal yang kalian lakukan. Ini di Al-Quran Allah menyatakan masuklah ke dalam surga disebabkan. Di situ ada bi itu artinya disebabkan atau dengan amal yang telah kalian lakukan. Kesannya kalau kita baca ayat ini berarti amal yang menjadi penyebab masuknya seseorang ke surga. Ini bahasa zahir, bahasa syariat. Kalau secara batin yang disampaikan Rasulullah SAW tadi, seseorang tidak akan masuk ke dalam surga disebabkan oleh amalnya. Nah, karena itu bahasa batin itu yang ada di hati kita. Jadi di dalam hati kita tidak boleh bersandar ke amal. Tapi zahir kita ini wajib beramal. Karena secara zahir Allah menyuruh zahir kita ini beramal. Salatlah Pak, salat wajib, salat sunnah, perbanyak zikir, baca Quran, banyak-banyak kita beramal. Tapi hati kita tidak boleh sama sekali bersandar, inilah amal yang akan mengantarkan saya ke surga. Karena itu banyak kitab-kitab tasawuf yang di awal langsung mengingatkan itu. Contoh, kitab Al-Hikam, kitab yang ditulis oleh salah seorang al-arifu billah, yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrah. Kitab itu berisi lebih dari 200-an ucapan-ucapan hikmah. Apa hikmah pertamanya? Hikmah pertama dari lebih 200 ungkapan hikmah itu adalah min alamati i'timadi alal amal, min alamatil i'timadi alal amal nuksanur raja inda wujudiz zalal. Tanda seseorang itu bersandar kepada amalnya, tiba-tiba pengharapannya kepada Allah berkurang ketika dia tergelincir berbuat dosa. Itu tanda bahwa kita bersandar ke amal. Dan kita ini manusia, tidak ada yang tidak pernah tergelincir berbuat maksiat. Kita semua pernah tergelincir.
Tapi kalau tiba-tiba pada saat tergelincir melakukan dosa, berkurang pengharapan kita kepada Allah, oh itu tanda bahwa selama ini sandaran kita itu adalah amal. Jadi beramallah dengan baik, dengan banyak, tapi hati tidak boleh bersandar kepada amalan. Saya beri contoh yang mudah sebagai perbandingan, Pak. Ya. Kalau orang sakit, kita ini sakit, Pak. Kita mau sembuh. Apa yang kita lakukan supaya sembuh? Berobat. Itu zahirnya. Apakah hati boleh bersandar bahwa inilah obat yang akan menyembuhkan saya? Tidak boleh. Terus apa yang ada di dalam hati? Siapa yang menyembuhkan? Allah. Tapi apakah karena ada keyakinan di dalam hati Allah yang menyembuhkan, maka kita berhenti berobat? Tidak. Itu perbandingannya. Jadi kalau tubuh kita ini zahirnya berobat, cari obat yang terbaik yang bisa kita peroleh. Tapi hatimu bagaimana? Jangan sama sekali ada di dalam hati inilah obat yang akan menyembuhkan saya. Di dalam hati kita sandarannya kepada Allah, hanya Allah yang menyembuhkan saya. Perhatikan ucapannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idza maridtu, kalau saya sakit, bahwa hanya dia saja yasfini yang akan menyembuhkan saya. Jadi begitulah di dalam hati kita. Kalau sakit, saya sakit, hanya Allah yang menyembuhkan saya. Tapi jangan kemudian, kalau begitu tidak usah saya berobat deh, karena Allah yang menyembuhkan, biar saya tidak berobat sembuh juga. Tidak boleh. Tetap kita wajib untuk berobat. Itulah zahirnya. Maka ada yang disebut dengan sunnatullah, ada inayatullah. Sunnatullahnya orang sakit itu berobat. Inayatullahnya minta kesembuhan hanya kepada Allah saja. Begitulah dalam perkara akhirat juga. Sunnatullahnya lakukan ketaatan, salat, puasa, zikir, baca Quran. Tapi inayatullahnya di dalam hati, pengharapan kita tidak boleh ke amal, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Adapun tawassul kepada amal, memang itu boleh. Ya, memang boleh, Pak. Dan dicontohkan, diceritakan oleh Nabi. Ya, saya pernah cerita ada 3 orang yang terjebak di dalam gua itu tidak bisa keluar. Lalu masing-masing berdoa kepada Allah SWT dengan menyebut amalnya. Tapi itu bukan berarti kita bersandar kepada amal tersebut. Itu seakan-akan kita bermanja-manja membujuk Allah, Tuhan, saya ini kasihan, bukannya juga hamba yang terlalu yang tidak punya kebaikan sama sekali. Ada juga amalku Tuhan. Ada juga amalku ini Tuhan. Tapi kalau amal saya itu baik, keluarkan saya dari masalah ini. Jadi bukan sandar ke amal, tapi kita mengaku ke Tuhan, ada juga amalku Tuhan, meskipun dosa saya mungkin lebih banyak, tapi ada juga amalku Tuhan. Kasihani saya, keluarkan saya dari permasalahan ini. Dalam perspektif seperti itulah kita memandangnya. Wallahu a'lam.